Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Mengapa akhir tahun selalu terjadi ledakan produktivitas? Ya, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kok bisa? Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan itu, akhir tahun biasanya terjadi ledakan penjualan. Kenapa sih? Ya, karena deadline. Orang beranggapan bahwa 31 Desember itu adalah akhir dari dunia. Maksudnya ya dunia kerja, mau siap-siap mau mau pasang target baru, mau liburan gitu kan, mau suasana baru. Jadi 31 Desember tuh dianggap dari akhir semua deadline. Sehingga perlu banget buat ngukur prestasi, ngukur pencapaian. Orang jadi sibuk banget di 3 bulan terakhir. Oktober, November, Desember tuh biasanya, sibuk banget. Jadi kita bisa melihat fenomena bahwa di 3 bulan terakhir di akhir tahun selalu fokus itu sangat tinggi, energinya besar, produktivitas itu, sangat dijunjung, wes pencapaiannya tuh sangat tinggi, sibuk banget, bahkan mungkin lembur ya, istri saya dulu pernah kerja di bank, di muamalat, jadi akhir tahun itu wow luar biasa, bahkan Sabtu itu ada rakor segala macam, ya, nanti awal tahun baru gathering gitu-gitu ya, santai lagi ya. Jadi, eee, intinya adalah orang percaya bahwa akhir tahun itu adalah deadline. Faktanya mereka semua ini mengejar target yang kita sebut sebagai annual goal. Ya, annual goal itu disebut sebagai goal tahunan. Tapi yang dikejar annual goal itu justru di 3 bulan terakhir. Nanti saya kasih, gambarnya kenapa bisa seperti itu. Karena memang kebanyakan orang itu 9 bulan pertama itu santai, nanti 3 bulan terakhir itu baru uring-uringan. Kebanyakan orang kayak gitu. Jadi sekarang coba deh kita klarifikasi. Sekarang tanyakan kembali, emang harus tutup buku di Desember ya? Bisa nggak kita tutup bukunya tengah tahun? Atau bahkan kita bisa nggak tutup buku di sepertiga tahun? Kalau ternyata bisa kita tutup buku di sepertiga tahun, bisa nggak kita seperti itu di sepanjang tahun? Kita produktif di 3 bulan pertama, ya. Bisa nggak kita produktif terus di 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat, kita juga tetap produktif, bisa nggak? Bagaimana kita bisa ngulangi lagi performa kita, ya, kalau Anda yang terbiasa sibuk akhir tahun, Oktober, November, Desember itu, bisa nggak Anda sesibuk itu, seproduktif itu di Januari, Februari, Maret? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bisa nggak? Diulang, di-copy produktifnya Anda di Oktober, November, Desember di Januari, Februari, Maret, bisa nggak dipindahin ke sini? Terus dilanjutin lagi di 3 bulan berikutnya. Nah, kalau bisa, berarti menarik kan? Ada yang harus kita bahas. Solusinya adalah melihat rentang waktu dengan pola pikir yang berbeda. Oke, coba kita lihat. Goal 12 minggu. Ya, kita punya tahun, di Sync Planner tuh kita punya tahun, itu bukan 12 bulan, tapi 12 minggu. 12 minggu ini seimbang, yang tadi saya sampaikan, dia seimbang. Tidak panjang, ya, tidak overestimate, tidak juga terlalu pendek, tidak underestimate. Goal yang stretch yang tadi kita susun itu memang membuat diri kita seakan-akan tersiksa, ya, sejenak keluar dari zona nyaman, tapi kita tidak kewalahan kok. Tetap bisa happy juga, tetap bisa santai, tetap bisa nonton. Deadline menengah untuk mengurangi penundaan, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Dan ada, periodic deadline sama annual goal. Annual goal yang tadi sudah saya jelasin itu yang goal tahunan. Jadi, kenapa di setiap tahun terjadi ledakan di banyak penjualan, di banyak perusahaan penjualan, karena memang ada deadline, ya kan? Jadi, annual goal itu disusun, annual goal itu diadaptasikan ke perusahaan, dan yang terjadi adalah 3 bulan terakhir baru terjadi ledakan produktivitas. Kita sudah tahu ya, itu annual goal.
Tapi seringkali annual goal itu menjadi penghambat dari kinerja yang optimal. Karena goal yang dibuat di Januari, kita akan merasa bahwa, "Oh, masih banyak waktu. Kipas-kipas dulu, santai-santai dulu." Ini jebakan pikiran. Dan kita melihat opsi menunda itu jadi wajar. Kenapa? Masih 11 bulan lagi, masih panjang, ya kan? Apa yang terjadi? Kita jadi nunda 9 bulan dan nanti 3 bulan terakhir di akhir tahun baru deh kita uring-uringan. Nah, ini siklusnya, kurang lebih seperti ini. Kalau kalau kita punya 12 bulan yang di bawah ini ya, 12 bulan, ini bulan dalam sumbu waktu, kemudian di sini kita punya, sumbu persentase performa, ya. Saya nggak tulis di sini 100% karena nggak ada manusia yang 100% performanya. Ya kita taruhlah misalnya dia, ya 50%. Yang merah ini kalau kita pasang annual goal, goal tahunan, yang terjadi adalah bulan pertama, ya saya, eee, sebelum gabung ke Singpreneur saya memang jadi pembicara saya memang menjadi, public speaker ya, untuk motivasi, untuk komunikasi ya, untuk, service excellent di perbankan, di instansi, banyak ya, di sekolah-sekolah. Dan apa yang terjadi di bulan Januari? Pasti undangan gathering tuh banyak banget. Ya memang bagus sih maksudnya untuk me-refresh teman-teman, supaya mereka, santai ya kan, eee, persiapan untuk semangat lagi karena habis diporsir. Tapi yang terjadi adalah ini nih bulan pertama nih, performanya jadi 10 ya, nggak langsung naik ke atas. Kenapa? Karena memang diajak santai dulu dan memang capek banget, capek karena memang Oktober, November, Desember tuh lemburnya kacau-kacau gitu. Nanti bulan kedua masih santai ya, karena apa? Karena ya masih awal tahun itu, masih awal akhir tahun masih 11 bulan lagi aman aman. Terus 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 nanti masuk bulan 8 baru mulai naik nih, waduh udah deket nih deadline belum jadi, kacau. Masuk bulan 9, waduh ini udah mau bulan, udah mau akhir tahun nih, ayo ayo kerja keras kerja keras. Akhirnya 10, 11, 12 bahkan mungkin bisa tembus ke atas ini nih. Ya, bahkan mungkin nggak pulang ke rumah, tembus. Ya, saking, eee, saking mau produktifnya. Nah, ini yang garis merah nih, yang garis merah. Sekarang kita lihat kalau, yang ijo. Yang ijo ini yang kita sebut sebagai goal 12 minggu. Ya, goal 12 minggu ini adalah waktu yang ideal, karena kita jadi punya cukup waktu untuk merealisasikan apa yang kita inginkan, kita wujudkan, tapi juga tidak terlalu pendek, sehingga kita tidak akan kepikiran untuk menunda. Kenapa? Karena cuma 12 minggu men, pendek banget. Jadi kalau kita punya goal omset 1 miliar di akhir tahun di sini, 1 miliar, ya kan. Kalau Anda pakai rumus yang garis merah ini annual goal, maka 1 miliar itu mungkin akan dapat tapi di ini nih, di akhir tahun. Kalau Anda pakai konsepnya 12 minggu, ya, di mana kita akan tutup buku tiap 3 bulan. Kemudian kita masuk lagi tahun barunya kita, versi 12 minggu, ya. Anda mungkin akan dapat kabar yang berbeda. Menarik nggak kalau Anda dapat kabar misalnya, "Wih, capaian bulan April cuma 800 juta, belum sampai goal. Goal kita adalah sampai dengan bulan 12 1 miliar, lah 800 juta, udah lewat dari setengah." Menarik ya? Cuma gara-gara kita modifikasi deadline kita, kita jadi punya hasil yang berbeda. Ini perbedaan yang paling berdasar antara periodic deadline, ya, yang 12 pekan ini sama annual goal. Karena 800 juta di bulan April kita dapat, padahal ini kita baru 4 bulan pertama di tahun ini. Itu adalah hasil dari kita menolak menunda sejak awal tahun. Awal tahun kita harus udah langsung gas, performa 50%, naik 80% mungkin di bulan kedua, kemudian turun lagi, ya wajar capek di bulan keempat, karena memang kita udah mau ganti buku, kita mau tutup buku. Kalau kita jaga seperti ini, dia akan naik turun juga, sama dengan garis merah, akan naik turun juga, tapi naik turunnya tetap di atas. Nggak kewalahan juga, kita mulai dari 50% aja, naik turun, nanti naik lagi, turun lagi, tetap naik turun, kita kan bukan robot, ya, nilai efisiensi kita bukan 100%.
Tapi kalau kita strategikan seperti ini, kita akan ketemu hasil yang berbeda. Goal 3 bulan pertama, 12 minggu pertama mungkin belum membuat kita puas, tapi sudah kita jadi punya cukup waktu untuk evaluasi sama improvement. Yang paling penting dari hidup itu apa sih? Evaluasi, improve, evaluasi, improve, evaluasi, improve. Sama, bisnis juga kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pakai yang garis merah, annual goal, terus dapat 1 miliar di bulan November, ya itu jadi kepuasan juga. Tapi kita jadi tumpul karena kita tidak maksimal. Soalnya kita SKS, dari bulan 10 baru kita kejarnya. Coba kita dari bulan 1 udah kejar, nanti di bulan 3 mungkin baru dapat 200 juta atau 500 juta. Wah, itu udah kabar bagus. Lebih panas ya, mesin kita akan lebih panas, mesin mental kita akan makin panas dan akhirnya kita bisa mencapai, goal kita dalam waktu 1 tahun itu dengan banyak kemungkinan. Karena dalam 1 tahun Sync Planner ya, dalam Sync Planner 1 tahunnya kita tuh 12 minggu. 12 minggu kita tutup buku. Mulai dengan goal baru atau goal yang sama, tapi dengan semangat baru, strategi baru. 12 minggu lagi kita tutup buku. Kepuasan, istirahat, liburan, rileks. Masuk lagi dengan strategi baru, bisa goal sama atau bisa goal baru, action lagi. Istirahat lagi di 12 minggu berikutnya. Begitu terus. Karena 12 minggu ini tidak terlalu panjang seperti 12 bulan. Tidak juga terlalu pendek seperti 1 minggu. Anda stres kalau Anda dipaksa untuk bikin goal, goalnya gede, cukup stretch, tapi 1 minggu, ya stres juga gitu. Jadi annual goal itu goal dan rencana tahunan seringkali merupakan penghalang dari kinerja yang tinggi. Jebakan dari ini adalah hasil dari jebakan berpikir tahunan. Oke, setiap minggu, setiap hari adalah momen penting, kita perlu memastikan eksekusi terjadi setiap hari, setiap minggu. Bagaimana caranya kita bisa memastikan setiap hari, setiap minggu itu ada hal yang kita eksekusi, yang kita perlu untuk melakukan yang namanya tadi strategi. Strategi planning dan kita ubah pendekatannya. Bukan lagi annual goal, tapi periodic goal. Ya, ini dia. Kalau Anda menggunakan annual goal, ini, kita punya Januari, Februari, oke. Sorry. Kalau kita gunakan periodic goal 12 pekan ya. Ada Januari, Februari, Maret itu 12 pekan. Kemudian kita nunda, kemudian kita langsung SKS. Walaupun kita jelek-jeleknya SKS di bulan misalnya di 3 minggu terakhir di bulan Maret, kita masih punya waktu jelek-jeleknya itu kita masih punya waktu untuk evaluasi sama improve. Ketimbang Anda pakai jebakan annual goal tahunan. Tapi Januari santai, Februari santai, Maret gosok-gosok kepala ya kan, April masih kipas-kipas. Sampai nanti di Agustus September baru kaget, waduh udah mau akhir tahun lagi nih. Baru SKS di Oktober, November, Desember, ya Anda game over gitu. Jadi stres ya. Definisi stres yang saya pelajari, stres itu adalah ketika kita punya kemampuan menyelesaikan masalah itu di bawah dari jumlah masalah yang datang. Halo, lagi rekaman. Kalau misalnya kemampuan kita menyelesaikan masalah itu cuma 2, tapi setiap hari masalah yang datang itu 3, artinya dalam sehari kita surplus masalah 1. Dalam seminggu kita punya surplus masalah 7. Stres nggak orang seperti ini? Stres. Yang sebaiknya terjadi apa? Yang sebaiknya terjadi adalah kita punya kemampuan menyelesaikan masalah itu 3, tapi setiap hari masalah yang datang itu 1. Jadi kita setiap hari surplus kemampuan menyelesaikan masalah 2. Sehingga apa yang terjadi dalam seminggu? Nggak ada masalah yang belum diselesaikan, kita happy. Oke? Jadi menunda itu hanya membuat Anda stres. Masalah itu setiap bulan datang. Kalau Anda tidak selesaikan dari awal, ya, yang terjadi adalah Anda hanya akan menumpuk masalah. Setiap hari itu ada masalah yang harus kita selesaikan. Setiap bulan itu harus ada masalah. Sehingga jebakan berpikir annual itu seakan-akan kita mengeliminasi semua kewajiban kita menyelesaikan masalah di awal dan tengah tahun dan kita baru sibuk di akhir tahun. Ini bahaya banget. Oke? 1 tahun itu sama dengan 12 minggu.
semangat, fokus, energi yang muncul di 3 bulan terakhir akan muncul di setiap minggu sepanjang tahun. Mau nggak kayak gitu? Anda yang selama ini terjebak di annual goal, Anda merasa sendiri kan? Oktober, November, Desember tuh, wah produktif banget, ya. Kayaknya tuh hidup enak banget, bukan enak maksudnya, kayaknya tuh hidup tuh produktif banget gitu. Pengen nggak rasa itu ada di setiap bulan atau bahkan di setiap minggu dari awal tahun? Tapi Anda tidak perlu merasa lelah, tidak perlu merasa kewalahan, tidak perlu mengorbankan hal ini itu. Tapi Anda punya semangat, fokus, dan energi yang sama Anda rasakan. Yang Anda rasakan di akhir tahun, Anda dapatkan di sepanjang tahun. Mau nggak? Caranya gimana ya? Ciptakan sebuah deadline baru. Permainan aturan waktu yang baru. 12 minggu ini akan mempersempit fokus kita ke mingguan dan yang lebih penting ke harian sehingga kita memastikan eksekusi terjadi terus tanpa putus. Jadi goal 12 minggu itu bukan goal 12 bulan yang dipepetin. Walaupun ada kemungkinan Anda bikin 12 goal 12 bulan Anda selesaikan dalam waktu 12 minggu, ya ada kemungkinan seperti itu. Tapi poin kita bukan di situ. Poin kita adalah bagaimana dalam waktu 12 minggu Anda merencanakan apa hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan sesuai musim kehidupan Anda, sesuai kemampuan Anda, dan tentunya Anda akan naik level di situ sehingga Anda akan mencicil goal jangka panjang Anda. Jika ternyata goal 12 minggu Anda itu bisa selesai sama dengan apa yang Anda harus kerjakan dalam waktu 12 bulan, ya saya bisa bilang itu bonus. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana mindset kita ya tetap berada di peak performance kita di sepanjang tahun, walaupun nanti yang akan Anda dapatkan tentu jauh berbeda ketimbang Anda masih menggunakan jebakan berpikir annual goal. Ya, kalau Anda menggunakan periodic goal, yang terjadi adalah Anda jauh lebih sehat, Anda jauh lebih produktif, Anda jauh lebih soleh, Anda jauh lebih dekat dengan keluarga di sepanjang tahun, tapi goal-goal Anda juga akan tetap tercapai satu demi satu. Anda mau nggak kayak gitu? Nah, ini yang menjawab pertanyaan di awal tadi. Bagaimana kita bisa memiliki energi yang sama saat akhir tahun? Di setiap bulan di sepanjang tahun ya kita ubah persepsi kita soal waktu. Ini sebabnya kita butuh planner yang tersistematis. Ya, yang membantu Anda untuk memastikan ada eksekusi di sepanjang minggu yang kita lalui. Setiap 12 minggu selesai, artinya 1 tahunnya kita udah selesai. Saya udah tutup buku 1 tahunnya saya 12 minggu. Dan kita akan start new siklus lagi. Kita akan start permainan baru lagi. Kita akan start strategi baru lagi. Goalnya boleh sama, goalnya baru, terserah. Intinya semangat baru, harapan baru, permainan baru, aturan baru akan mengubah 180 derajat kinerja Anda. Dan ini membuat setiap hari Anda lebih berharga. Dan harapan saya sih teman-teman seperti saya setiap pakai Simplener saya lebih menghargai waktu. Alhamdulillah masih dikasih waktu hari ini. Alhamdulillah Allah masih kasih saya rezeki waktu sehingga saya bisa pakai buat hal-hal yang bermanfaat. Someday somehow rezeki waktu itu dicabut, saya akan nyesal, tapi saya tidak akan terlalu menyesal karena saya merasa bahwa saya sudah maksimal. Ya, ketimbang kita betul-betul bego-bego banget lah melewati hari itu. Ya mager gitu kan, medsos, yes sama semua hal, jalan-jalan. Karena ya saya masih banyak ketemu teman-teman saya, seumuran saya kayak gitu. Dan ini menjadi PR kita bersama. Yuk kita sebarkan informasi kebaikan ini buat teman-teman. Mereka tidak perlu pakai Simplener, tapi pemahaman kita soal memanfaatkan waktu dengan bijak itu harus kita sebarluaskan. Jadi dalam agama saya menyampaikan kebaikan itu wajib. Watawasau bil haqq, ya, menyampaikan kebenaran, watawasau bis sabr, dan setelah itu kita bersabar, menyampaikan juga soal kesabaran. Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran terus kita maksa, kamu harus terima dong, ya jangan gitu. Kita sampaikan saja kebenaran, sisanya ya sabar aja karena hidayah itu nanti dari Allah. Gitu. Oke, goal 12 minggu apa itu? Jadi pada akhirnya saya pengen teman-teman menanamkan dengan baik mindset ini. 12 minggu itu adalah 1 tahunnya kita. Bukan seperempat tahun. Karena proses evaluasi kita tuh selalu ada di akhir 12 minggu. Kita betul-betul menganggap bahwa 12 minggu itu adalah akhir dari tahun kita. Maka yang
terjadi kalau teman-teman menganggap bahwa 12 minggu itu adalah 1/4 tahun, nanti teman-teman akan kendor. Teman-teman akan anggap bahwa, "Tenang aja, masih ada 12 minggu lagi kok di ini, setelah ini." Jangan kayak gitu. Jadi penjelasan saya tadi soal keuntungan kita memulai 12 minggu lebih produktif di awal, kemudian nanti di tengah tahun itu kita bisa mendapatkan gambaran bahwa, eee, harus dievaluasi, benefit-nya seperti apa, dan, eee oke, sorry sorry. Tiba-tiba ada chat dari guru saya, Pak Agus, oke oke. Oke, jadi penjelasan saya tadi soal 12 minggu itu adalah hanya untuk membantu teman-teman, melihat perbandingan antara annual goal sama periodic goal. Tapi yang paling penting teman-teman harus menanamkan 1 tahunnya kita mulai hari ini adalah 12 minggu. Itu adalah ending-nya di situ, selesai. Jadi maksimal dalam 12 minggu, jangan sampai kewalahan, setelah itu kita mulai dengan siklus baru. Oke, lakukan yang terbaik dalam 12 minggu itu. Yakini 12 minggu adalah setahunnya kita dan selalu memulai dengan awal yang baru seperti tanggal 1 Januari. Oke, saya udah selesai di slide ini, nanti insyaallah Pak Agus nanti akan nyampaikan untuk slide yang berikutnya. Thank you.